Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu dan Guru SMP Negeri Bulan Ajang yang saya hormati, terima kasih untuk kehadirannya di pagi hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata modul 2.2 implementasi pembelajaran sosial emosional di lingkup SMP Negeri Bulan Ajang. Ini adalah salah satu tugas kami berdua di LMS berhubungan dengan kegiatan yang kami ikuti dalam guru penggerak. Kami perlu mensosialisasikan tentang pembelajaran sosial emosional yang sebelumnya kami sudah buat di modul 1. Ini ada tugas juga di modul 2, jadi mohon partisipasi aktif dari teman-teman sekalian untuk mengikuti aksi nyata kami, yaitu dalam bentuk sosialisasi materi. Apa itu? Kita akan mengenal tentang 4H. Apa itu pengajaran eksklusif, kemudian bagaimana mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dalam kurikulum dan secara akademik. Kemudian bagaimana menciptakan iklim kelas sekolah dalam penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan, dan bagaimana kita merefleksikannya. Jadi di sini pembelajaran sosial emosional ini bukan hal yang baru. Kalau sederhananya itu kita bilang is breaking di kelas. Bagaimana mengembalikan fokus siswa, bagaimana melibatkan siswa secara emosional dalam pembelajaran. Jadi dia tidak terlepas, dia bukan dapat susun RPP sendiri, tapi dia bisa diintegrasikan, seperti kalimatnya diintegrasikan dalam kurikulum, baik secara akademik maupun non akademik. Nah di sini untuk pembelajaran KSN dia bisa masuk ke dalam integrasinya ke dalam proses belajar. Berarti kita membuatnya dalam satu RPP. Jadi di RPP tidak menutup kemungkinan harus 5 KSE ada. 5 KSE dalam artian sini kesadaran diri, kesadaran sosial, kesadaran berrelasi, maupun pengambilan keputusan. Jadi bisa dipilih. Satu contoh, misalnya dalam pembelajaran saya di kelas 7, materi saya tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu dalam proses pembelajaran biasanya kan di RPP kita tulis mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Di situ integrasi KSE-nya kita bisa masuk mulai dari proses awal, di mana guru dia masuk, kita proses mulai seperti biasa, memberikan salam, doa, mengecek kehadiran. Sebelum kita menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan di pembelajaran hari ini, kita bisa masuk sedikit dengan KSE atau dalam bentuk kesadaran diri. Kita mengenal emosi murid. Emosi murid dalam artian mungkin pada saat setelah selesai berdoa, setelah kita menanyakan kehadiran murid, langsung kita mulai tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam keadaan bahagia, sehat, dan sebagainya? Bagaimana perasaanmu hari ini? Jadi bisa secara eksplisit dia masuk singkat. Jadi secara tidak sadar itu sudah memunculkan salah satu kesadaran diri dari murid. Bagaimana perasaanmu hari ini? Atau bisa saja kita menunjukkan kode emosi yang tadi dimunculkan, perasaan senang, atau kita munculkan tanda logo slide, ya, icon smile. Jadi bisa saja ibu guru, beta hari ini senang. Kenapa? Jadi secara tidak langsung itu sudah bisa mengenal emosi murid. Atau mungkin banyak yang beredar di internet tentang anak-anak SD, TK yang mau masuk ke kelas, lalu ada yang minta dipeluk, minta tos, ya, pernah lihat kan? Itu salah satu contoh dari pembelajaran KSE. Jadi awal pembelajaran, jadi siswa tahu pada saat masuk atau siswa tahu, oh muridnya bagaimana? Oh hari ini dia bahagia, hari ini dia senang. Kalau memang dia tidak senang, atau guru beta ada kurang senang dalam pembelajaran hari ini awal masuk, lalu ditanya, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak senang? Si ibu guru tadi waktu masuk di kelas ada yang sembunyi beta tas. Jadi secara tidak langsung betul sudah mengendalikan emosi dari murid tersebut sampai dia bisa nyaman masuk. Dia mulai sadar, oh ya, itu mulai proses pembelajaran. Jadi
Setelah mengenal emosi murid, kita bisa masuk langsung pada tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Nah, penyampaian tujuan pembelajaran berarti setelah tujuan pembelajaran itu guru mulai mengarahkan. Jadi mulai mengarahkan murid mungkin setelah tujuan, lalu kita masuk pada video awal. Biasanya kan mengamati. Pembelajaran kita tentang interaksi, ini Ibu Guru minta ada satu video yang akan Ibu Guru tayangkan. Ibu Guru harap murid-murid sekalian memperhatikan video sebelum Ibu Guru tayangkan, ya kita bisa masuk pada kesadaran manajemen diri. Dalam artian kita mulai menggunakan teknik-teknik dalam KSE. Salah satu contoh mungkin kita bisa menggunakan teknik stop. Jadi sebelum videonya diputar atau enggak, ya silakan para murid mengambil posisi yang nyaman, duduk menurutmu nyaman, tangan di atas meja atau tangan taruh di mana yang menurut kamu nyaman, pejamkan mata. Dan setelah pejamkan, ya kita tarik hitungan berapa menit, tarik nafas yang dalam, ditahan, lalu dipikir apa yang kamu rasakan, bagaimana keadaanmu hari ini. Pokoknya banyak, jadi ada arahan-arahan dari guru tentang manajemen diri yang nanti pada saat murid nantinya pada saat menyampaikan guru menayangkan video, dia punya kesadaran penuh dalam mengamati video tersebut. Jadi setelah menayangkan video, di situ guru mulai melakukan tanya jawab. Misalnya, apa yang kamu amati dari video yang guru tampilkan? Oh, Ibu Guru, videonya masyarakat buang sampah sembarangan, contoh. Oh, masyarakat mengolah lingkungannya tidak baik sehingga menyebabkan misalnya tanah longsor dan sebagainya. Nah, dari itu masih pembelajaran awal, belum masuk pada materi yang kita ajarkan. Nah, untuk masuk pada materi biasanya kan dalam perangkat pembelajaran kita buat murid dalam bentuk kelompok. Nah, masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Pengenalan yang video yang tadi Bu Guru tampilkan juga itu masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana itu berupa pembelajaran diferensiasi konten. Suara video. Jadi secara tidak langsung setelah kita menyampaikan tujuan lalu masuk ke video, berarti siswa dalam hal ini dia tahu kemana arah pembelajaran kita tentang ternyata interaksi makhluk hidup dia mempengaruhi lingkungan. Nah, mulai bagi muridnya ke dalam 3 kelompok atau berapa kelompok sesuai dengan, ingat pembagian kelompok harus sesuai dengan pengetahuan anak. Jadi kalau biasanya kita bagi yang pintar di tiap-tiap kelompok, tidak, tapi kita bagi berdasarkan pemahaman anak. Di mana proses pemahaman anak ini kita sebelum membagi sudah melakukan analisis diagnostik. Berarti kita sudah tahu, oh siswa yang ini dia lebih banyak dalam pengetahuannya kurang. Kasih jadi dong satu kelompok. Oh siswa yang ini dia lebih suka misalnya gerak atau dalam bentuk kinestik, dia lebih sentado dalam kelas atau kasih dong jadi satu kelompok. Kemudian kelompok yang berikut misalnya ada siswa dia pemahamannya semua rata-rata dalam pemahaman tingkat tinggi atau dong lebih bisa atau baru satu kata atau 2 kata atau dong lebih memahami sebelum guru menyampaikan pembelajaran dia sudah paham materi yang akan apa yang ibu guru mau sampaikan. Itu kasih jadi lagi satu kelompok. Nah, dari pembagian kelompok-kelompok itu masalahnya juga yang kita bagikan harus berbeda, tidak boleh sama. Tapi masalahnya masih dalam seputar satu materi tadi. Kalau kita berbicara tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, ya mungkin kelompok 1 di situ dia cuma mungkin mengamati. Jadi kelompok 1 yang tadinya dia di kategori kelompoknya yang kebutuhan pengetahuannya kurang, berarti ya tugas kita sebagai guru punya pendampingan lebih ekstra ke kelompok tersebut. Nah, jadi dikasih jangan dong pemahaman sudah kurang baru potong kasih tugas yang susah. Tidak, kita harus ikut tugas yang sesuai dengan pemahaman mereka. Mungkin kelompok 1 di sini ya kita mengamati saja tentang kondisi lingkungan atau kita membedakan biotik dan abiotik. Nah, jadi murid mulai membedakan. Kelompok yang kedua mungkin karena dia dalam kategori sedang atau dia lebih aktif buat dong kerja. Misalnya
tapi di luar mungkin dia mau amati lingkungan mana yang kotor. Jadi bebas pada saat proses belajar, tidak seluruhnya harus semua di luar atau harus semua di dalam. Kalau memang kelompok itu ibu guru atau mau bikin kelompok di luar, silakan beri mereka tempat yang mana menurut mereka nyaman bisa menyelesaikan. Tapi tugasnya harus selesai dalam satu tatap muka itu. Nah, setelah dibagi dalam beberapa kelompok, mungkin pembelajaran KSF pas balik diskusi kelompok, setelah mereka menganalisis, mencari tahu, kita balik lagi ke dalam kelompok. Di situ mungkin yang tadinya kan ada siswa yang dari luar dan datang pasti sedikit baribot. Yang tadi di dalam udah duduk sebosan dan mulai piba aku dan teman yang di dalam lain atau dari kelompok lain. Ya kita kasih gabung lain duduk, kita bikin lagi satu bentuk KSE. Nah, KSE-nya mungkin kita menggunakan keterampilan berelasi, bisa, atau kita menggunakan misalnya teknik push, dalam artian sini menggunakan teknik dalam pengambilan keputusan. Jadi yang tadi dong diskusi kelompok, dong balik lagi, kasih dong waktu barang berapa menit untuk mereka memikirkan, menganalisis. Kalau biasa kan ketemu balik lihat ulang, apakah betul atau belum. Nah, tapi dia itu pakai arahan, mari coba tiap-tiap kelompok lihat ulang. Tapi kita bisa pakai teknik salah satu KSE dalam satu metode yaitu teknik push. Misalnya kita mengambil keputusan, proses pengambilan keputusan. Jadi suruh dong amati lagi. Nah, dengan teknik mungkin dia duduk diam dan tenang, kasih kembali dong punya kesadaran. Pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, lalu lepaskan. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat tentang pembelajaran kita tadi atau tentang kerja kelompokmu tadi. Kemudian setelah selesai buka mata, baru lihat lagi kalian punya hasil ulang. Dianalisis lagi bagaimana, apakah materimu sudah jawabanmu sudah pas, jangan sampai ada yang kurang. Nah, dari situ kelompok mulai secara tidak langsung dia berdiskusi lagi. Nah, setelah selesai di situ, mungkin dalam presentasi, biasanya setelah selesai guru sudah selesai. Oke, tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompok. Nah, ini di mana tiap-tiap kelompok berarti kan bukan berarti atau harus pilih kelompok ini yang terbaik, tidak. Kita harus memberikan apresiasi kepada tiap-tiap kelompok sesuai dengan hasil kerjanya. Mungkin dengan hasil kerja yang tadi pas selesai, dalam proses pembelajaran selesai, mulai guru ambil ahli membuat kesimpulan atau menjelaskan materi yang nanti guru yang akan disampaikan secara untuk mengakhiri pembelajaran tersebut. Mungkin di bagian terakhir atau program kegiatan akhir bisa kita lakukan refleksi. Nah, refleksinya bisa dari guru menilai murid menilai guru, dan guru juga melakukan refleksi. Nah, murid dengan murid, bisa juga di sini dalam KSE ada yang namanya teknik I mistake dan you mistake. Jadi tulis dalam satu pesan. Jadi yang saya rasakan dalam proses pembelajaran hari ini sekian. Lalu you message berarti dia mau sampaikan kepada dia punya teman atau dia mau beri pesan kepada guru. Dalam proses pembelajaran ibu guru lebih suka lihat kelompok yang sama dalam mungkin kelompok. Jadi itu bebas, dia punya proses refleksi yang nanti dia dijadikan sebagai satu perubahan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu dalam mungkin itu salah satu contoh saja, contoh tentang penerapan KSE dan integrasi dalam proses pembelajaran atau di RPP. Jadi itu betul tulis setiap langkahnya. Jadi mau buat penduduk. Jadi sebetulnya kalau yang tadi Ibu Dewi sudah sampaikan tentang KSE ini dia hampir mirip, bukan hal yang baru, tapi sudah hampir sering kita lakukan dalam proses yang orang bilang ice breaking. Jadi kasih kembali fokus. Jadi biasa kalau belajar yang dikerjakan juga secara tidak sengaja bisa. Jadi pada saat mengajar lalu tiba-tiba siswanya sudah mulai ribut, ya mungkin betul suruh duduk. Mulai proses ice breakingnya jalan.
hal yang menurut saya ya, tergantung nanti bisa diterima atau tidak, tapi menurut saya hal yang harus digali dari KSE ini yaitu apa kemauan siswa, bagaimana maunya belajar, materi penerapan apa yang siswa mau dalam pembelajaran tersebut, yang itu harus saya gali sebagai dari saya sendiri ya, dari di luar yang ibu sudah jelaskan yang tadi. Mungkin itu saja Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, mungkin menambahkan saja dari Ibu Atun tadi ada 5 KSE ya. Itu yang perlu didalami itu yang tadi penggalian ya, yang salah yang menggali kesadaran diri itu. Karena kebanyakan siswa kita ini yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dewi, kita ketemu siswa-siswa yang seperti sudah dijelaskan tadi, misalnya di kelas C. Itu memang sangat sulit sekali untuk kita menghadapi mereka, tetapi saya rasa dengan menggali kesadaran diri mereka, seperti tadi sudah dijelaskan, saya juga sudah pernah seperti begitu memanggil, terus mencari tahu alasan mengapa sampai mereka tidak mengikuti mata pelajaran, bukan saja mata pelajaran saya PDOK atau mungkin ada beberapa mata pelajaran yang mereka tidak ikuti, begitu alasannya. Dan pada saat itu saya juga sudah pernah memberikan ujian keluarnya, yaitu saya memanggil orang tua mereka dan mencari tahu mengapa sampai tidak masuk. Ternyata yang dialami oleh anak tersebut adalah tidak tinggal bersama dengan orang tua, dia tinggal sama omanya, sehingga tidak belajar dengan baik, masuk sekolah, kemudian habis itu bolos, tidak ikut mata pelajaran yang bersangkutan. Itu saja. Jadi itu KSE yang harus diterapkan, pendekatan diri itu. Terima kasih.